Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Indonesia disebut juga sebagai negara kepulauan, yang mana menggambarkan bahwa Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Sehingga tepatlah jika Indonesia dikatakan sebagai negara yang masyarakatnya memiliki sifat yang beragam. Hal ini terjadi karena di Indonesia terdapat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu bangsa. Terdapat pula ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sejarah bahasa Indonesia tidak terlepas dari peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa ini, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa bangsa Indonesia. Bunyi dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia dan digunakan untuk bertutur kata dengan manusia lainnya, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa adalah istilah untuk kita melihat dunia. Apabila kita ingin mengetahui banyak hal, maka dari bahasa lain kita dapat mendapatkannya. Karena bahasa sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi dan juga menyalurkan ekspresi. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tersebut, menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional yang kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri bagi para penuturnya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa yang mempersatukan ribuan suku bangsa dan mempersatukan penutur dari ratusan bahasa daerah. Menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu sikap bahwa kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan juga generasi muda sudah seharusnya cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta kepada bahasa Indonesia artinya kita mampu untuk mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa yang baku. Namun saat ini banyak generasi muda dan juga pelajar yang justru bangga kepada bahasa asing. Mereka menganggap bahasa asing lebih keren dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Hal ini terlihat betapa seringnya kaum muda dan juga pelajar menggunakan bahasa asing dalam pergaulan dan juga belajar daripada menggunakan bahasa Indonesia. Mereka masih menganggap bahwa bahasa Indonesia terlalu resmi dan terkesan tidak keren di kalangan muda dan juga pelajar. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita membutuhkan mempelajari bahasa asing, tetapi alangkah baiknya kita tetap mampu menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Karena kita adalah warga negara Indonesia, kita adalah anak bangsa dari negeri ini,
Tentu sangat penting bagi kita untuk berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia mampu menjadi pemersatu bangsa, khususnya dalam berkomunikasi dari ratusan suku dan kelompok yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Bayangkan, apabila kita tidak memiliki bahasa nasional dan terdapat ratusan suku, ras, dan juga kelompok, maka kita juga akan kesulitan saat melakukan komunikasi. Kita harus bangga sebagai salah satu rakyat Indonesia karena memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai ras, suku, dan juga golongan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Mari kita lakukan gerakan nasional untuk memperkuat dan juga memperkokoh persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dengan cara cinta dan